Gila men, lengkap banget ente. Sampai ono iki nih barang iki bener wartawan nek ngene iki. Apa ya? Bener wartawan. Udah live ini. Oh, udah live. Heeh. Kita mulai. Udah berapa yang muncul? Baru 12 ya. Selamat pagi teman-teman. Nah, jadi untuk pagi ini kita akan ada talk show. Bintang tamunya Prigel. Ini sedikit Mas Ferry biar deketan. Nah. Oke, kita akan coba menghubungi Prigel. Ini Halo, dia orangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Oke, teman-teman. Mbak Prigel suaranya nggak kedengeran ya? Halo, sudah? Sudah? Suara kita kedengeran nggak ya, Mbak? Kedengeran? Ya, kedengeran. Oke, kedengeran. Oh ya, oke ya. Jadi untuk tema talk show pagi ini kita akan membahas tentang kuliah masa kini di UT. Kenapa di UT itu kuliahnya gimana Mas Ferry? Kuliahnya bagaimana? Kuliahnya katanya keren, bisa Iya. menggunakan semua media informasi. Ya, Sistemnya terbuka dan jarak jauh. Mungkin Mbak Pergin nanti bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman di mana media massa, di media sosial. Kenapa sih kok jadi pilihan UT sebagai kuliah yang dijadikan tujuan seperti itu? Apalagi Mbak Prigel juga sebagai seniman, ya sambil juga kok bisa kuliah sambil bekerja, kok bisa semua di sebelah sambi-sambi. Silakan Mbak Ya. Prigel. Ya, Pak. Perkenalan dulu mungkin kan ya. Pak Dian. ya suaranya Suaranya nggak kedengeran suaranya Mbak Prigel ini. nggak kedengeran suaranya. Ya. Selamat pagi Pak Lulus, selamat pagi Pak Dian. Ya, Kan disuruh online. gak dengar, Kedengeran nggak? Pak. Nah, Oh ya, sudah dengar. sudah. Ya, udah dengar. Oke. Ya, monggo. Silakan. Oke, Nanti selamat kalau pagi. misalnya ada pertanyaan nanti teman-teman tinggal komentar aja. Tapi tunggu Mbak Prigelnya selesai dulu, teman-teman bisa feedbacknya ya. Oke, monggo Mbak Prigel. Ya, selamat pagi buat semuanya, khususnya Pak Dian dan juga Pak Lulus dan juga Ya, teman-teman pagi. yang ada di rumah. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Ya, nama saya Prigel. Saya kuliah di Pokjar Kediri Mandiri Raya ya. Jurusan Ilmu Hukum, ini semester 2. Kenapa saya memilih kuliah di sana? Karena saya pribadi adalah seorang pekerja ya. Pekerja apapun, kalau saya pekerja seni, itu menurut saya lebih fleksibel kalau kuliah di UT. Soalnya apa? Kita nggak terikat sama jam kuliah. Terus kita juga bisa nyambi kerja kayak gitu. Terus Halo, bagaimana ngatur waktunya, Mbak Prigel? Gimana ngatur waktunya kerja sambil kuliah? Enggak kerepotan? Oh, enggak. Saya kan kerja malam, Pak. Pekerja malam. Maksudnya pekerja malam tuh saya orang Pekerja malam penyanyi. ini nanggapnya malam terus berarti ya. Iya. Eventnya itu. Bukan yang konotasi lain loh ya. Bukan, kok negatif. Iya. Apa sih kerjanya Mbak Prigel? Jadi seperti Kalau boleh itu. tahu, teman-teman juga di Instagram biar bisa apa sih kerjanya sekarang? Profesinya Sekarang? Ya, saya seorang seniman, saya seorang sinden atau Oh. penyanyi juga. Iya. Coba bisa sedikit di apa namanya? Gitu ya Pak Lulus ya. Iya.
Di apa namanya, Ada rap-rap yang jadi ini sindennya ya. unjuk kebolehan lah mungkin tuh. Nah, sedikit aja. Buat Aduh, Pak, iki no suwi gak tanggapan di lockdown aku lali lagune. Oke, santai aja ya. Ya, ya, tapi saya kalau melihatnya ini seniman juga jadi selebgram juga, pengikutnya lebih dari 100.000. ya, Nah, alhamdulillah. Ya, gitu. semua itu butuh perjuangan ya Pak ya. Semua dari nol kayak gitu. Nah, itulah kalau di UT itu ternyata mahasiswanya banyak yang apa ya, Mas Ferry? Paruh waktu. Paruh waktu. Ternyata juga banyak yang jadi selebgram loh kuliah di UT itu. Nah, Ya, jadi sebenarnya kuliah di UT itu keren, tidak apa istilahnya ya, tidak seperti kampus lain juga, bukan kampus yang apa istilahnya berbeda, tidak, sama aja semua. sama aja kan nanti tergantung individu ya. Kalau dia itu kuliah di misal universitas yang favorit kayak gitu, tapi dianya nggak bisa ngatur waktu ya sama aja. Kita negeri loh. Ya. Kita adalah PTN yang ke-45. Negeri UT. Iya. Ya, UT itu negeri teman-teman. Monggo silakan teman-teman bergabung dengan UT. Wes tau luar biasa pokoknya. Mbak Prigel aktif juga di Tuton ya? Ya. Berarti banyak temannya dong se-Indonesia Raya. Bisa cerita dikit? Tapi aku kan juga kenal. Belum kenalan sama mereka. Oh gitu ya. Iya. Kayak gitu. Kameranya Mbak Prigel terlalu ke atas. Nah, itu ada. Enak nih. Dari nol kayak tujuanku ya. Iya. Yes, Mas. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke Mbak Prigel ini? Silakan, monggo. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang pendaftaran kapan, nanti kita ada waktu lagi. Nah, ini mumpung Mbak Prigelnya sudah gabung, silakan barangkali ada yang bertanya. Apa misalnya kuliah di UT itu gampang mengatur waktu nggak sih, Mbak? Kalau menurut saya gampang sih, Pak. Soalnya gini ya, tugas itu bisa kita kerjakan kapanpun. Aku kerja sambil ngerjakan tugas juga bisa, kayak gitu. Selama 2 semester ini, ada nggak sih kesulitannya misalnya tugasnya dikejar-kejar tugas, atau misalnya, aduh saya nggak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu gitu? Selama jadi mahasiswa di UT? Ini belum ada kesulitan. Insya Allah tidak kok. Kalau di UT itu gampang. Nah, ini juga ini ada temennya nih dari oh, ini ada pertanyaan. Info UT dari mana, Mbak? Diki. Halo, info UT dari mana, Mbak? Iya. Maksudnya gimana ini? Dapat info UT. Dulu kenapa milih UT? Dari mana infonya? Apa dari teman atau dari saudara? Ya, temanku banyak yang kuliah di sana. Jadi aku yo ikut aja. Sebenarnya dulu aku pengen kuliah di Solo, tapi nanti aku kejauhan. Maksudnya wilayah kerjaku itu di sini gitu loh. Akhirnya aku UT. Jadi kampus yang mendatangi Mbak Prigel jadi ya? Boten, Loh iya, kuliah di UT kan, kuliah di UT itu kan kampus yang mendatangi Mbak Prigel. Pak bisa gitu, Pak? Iya, kan nggak harus kemana-mana, nggak harus kos. Oh iya, penak di rumah aja, tinggal sampai ya toh. Monggo teman-teman, apa yang mau ditanyakan ke Mbak Prigel, silakan. Ini adalah mahasiswa UT semester 2 jurusan hukum. Ya. Gimana sih Mbak? Kira-kira selama semester 2 ini suka dukanya lah, atau senengnya, banyak senengnya, atau bagaimana selama ini belajar di UT kayak gimana gitu? Silakan Mbak. Kalau aku sih banyak senengnya ya Pak yo, karena aku yo semuanya tak buat senang gitu loh. Susah sesulit apapun kudu dibuat senang gitu. Senang kan kuliah. Modulnya kan tebel-tebel ya. Bukunya UT kan tebel-tebel. Oh iya tebel-tebel. Dibaca semua itu.
Enggak dong. Ya enggak, yo sekilas aja. Yang penting kita ngerti materi yang dituton gitu. Oke, moga silakan teman-teman, mumpung ada tamu kita, seorang seniman juga mahasiswa UT. Beliau ini kalau dibilang seniman yang selalu mempertahankan tradisionalnya, Ya, sebagai karena begini, sinden. Pak. Ya, karena begini. Gimana? Berkarya itu penting, tapi pendidikan itu juga lebih penting gitu. Nah, Jadi betul. ya, jadi teman-teman itu yang seniman ya, silakan kalian bisa kuliah, sambil kuliah gitu. Karena pendidikan kualitas kita itu juga penting gitu loh. Nah, ini ada pertanyaan. Kenapa kok milih di UT, Mbak? Kenapa nggak di kampus lain? Dari Muhammad WNR, Moh WNR. Kenapa milih di UT nggak di kampus lain? Ya itu tadi, karena UT itu kuliah yang fleksibel. Jadi kita nggak bingung atur waktunya kuliah, nggak bingung aturnya kerja gitu. Jadi enak gitu loh. Kenapa dihukum, Mbak? Selanjutnya dari Dian C04. Kenapa Kak Prigel ambil hukum? Padahal sudah ada kesempatan seni, kenapa Anda ambil seni? Apakah melihat prospek kerjanya? Ini seniman ya, seorang seniman itu bukan cita-cita loh. Aku pengen cita-cita aku jadi sinden, enggak. Karena seniman itu cuma apa ya, sekedar hobi ya gitu, hobi yang dibayar kayak gitu. Tapi kalau kita punya pekerjaan tetap, misal kita kan aku pribadi kan ambil jurusan hukum, nanti bisa jadi di notaris apa lain sebagainya, itu kan pekerjaan tetap gitu loh. Ketika kita nanti sudah lengser dari seorang seniman, kita masih punya pekerjaan tetap gitu. Kan kita nggak selamanya jadi seniman gitu loh. Oh gitu, oke, bagus lah gitu Pak ya. Tapi saya nggak setuju, kalau nama seniman sampai kapamu tetap seniman, nggak ada istilahnya lengser mungkin Mbak ya. Ya, kalau itu iya, tapi kan usia Pak ya, nanti kalau usia aku wis tua, ya tetap nyinden, biar kuat nunggu. Nah ini ada, tanya dari Emani APD. Mbak, itu sistem mata kuliah gimana? Muka langsung atau sama dosen atau sistem online? Nah, saya coba jawab ini karena Mbak Prigel ini ilmu hukum, jadi ini mata kuliahnya perkuliahannya online. Jadi Mbak Prigel ini ketemu dosennya menggunakan media. Jadi ditabukan nggak boleh ketemu sama dosen. Tabunya lewat. Iya Pak. Iya kan, kita tahu kan dosennya yang mana orangnya kan. Tapi meskipun nggak ketemu, perkuliahannya tetap sama seperti kampus lain. Teman-teman juga nanti ada dapat materi, teman-teman bisa berdiskusi, teman-teman nanti juga ada ujiannya. Iya, sama aja. Tapi kalau ujian kan kita tatap muka ya, langsung. Kalau ujian nggak online. Kalau Mbak Prigel ini di UT itu ada sistem paket semester dan non sipas. Nah, kalau Mbak Prigel ini sistem paket semester Mbak ya? Aku sipas ya. Jadi non TPM. Ya. Jadi enaknya di UT teman-teman. Jadi ada non sipas itu. Ada non sipas itu teman-teman bisa milih mata kuliah sesuai dengan pilihan teman-teman. Nah, ini sangat cocok untuk pekerja teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nanti sibuk, bisa teman-teman satu semester ini bisa hanya mengambil minimal berapa Mas Ferry? 24 SKS. Maksimal 18. Minimalnya 18. Yang non sipas? Non sipas 18. Jadi milih sesuai dengan kebutuhan. Nah, artinya yang mengatur itu adalah mahasiswa sendiri. Nah, itulah kenapa kuliah di UT sangat fleksibel seperti yang diceritakan Mbak Prigel tadi. Jadi tidak mengganggu aktivitasnya. Jadi mau lulus 3 tahun, mau lulus 5 tahun, mau lulus 10 tahun, adalah yang mengatur adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Betul. Kayak gitu. Ini pertanyaan terakhir, gimana Mbak? Dan juga gimana? Tahu ya, kalau seniman, terus dia punya titel sarjana, aku wah, betul. Kayak seniman siapa ya? Iya, benar setuju. Iya. Beda, karena beda orang yang berbeda betul. nanti
beda gitu loh Pak. Kalau dulu artis siapa yang dulu yang jadi jengkelin itu siapa namanya? Aduh, yang suaranya cempreng kalau di TV itu Ya itu dokter loh Pak. dokter gigi, Ah, betul, Nita, dokter gigi. Nita Gina, Mas. Nita Gina itu juga dokter gigi. Nita Gina. Kayak gitu. Nah, oke. Ini pertanyaan terakhir sebelum sesi dengan Mbak Prigel selesai. Ini pertanyaan yang dari Edo Tumbas S. Boys, anak muda suka budayanya sendiri. Suka K-pop juga nggak, Mbak? Aku enggak sih, lebih ke Jawa aja. Wah, tepuk tangan teman-teman. Nguri-nguri budaya Jawa ya Pak ya. Siapa lagi kalau Bener, kita yang bener. melestarikan kayak gitu. Ya, ini aja Mbak Prigel ini kan kuliahnya di UT, teman-teman, jadi nggak perlu ragu untuk kuliah di UT ya. Jadi nanti di UT itu fleksibel teman-teman. Mbak Prigel aja yang setiap malam, istilahnya apa, setiap malam keluar ini kuliah di UT lancar ya Mbak ya? Alhamdulillah Mbak, lancar. ngomong-ngomong, biayanya di UT mahal nggak sih? Oh tidak mahal. Padahal negeri loh ya. Negeri tuh lebih murah memang ya Pak ya. Dari swasta. Sangat murah kali ya. Iya sangat Iya kan murah. nggak ngekos. Iya terjangkau pokoknya. Ojo samar. Ojo samar gak kuat Oke, bayar. last question nih ya dari Hangga Musuk. Siapa seniman Indonesia yang didulukan Mbak? Soimah. Seniman. Soimah. Wah, Ya. kenapa Mbak mengidolakan Soimah? Ya karena beliau kan juga seorang sinden gitu. Oh, oke guys. Artis yang Oke kalau gitu teman-teman, berprestasi. gimana? Mungkin Artis yang gimana? berprestasi. Artis Oh yang iya. Kan juga sarjana itu. Iya. Mbak Soimah kan juga sarjana. Sarjana seni. Iya, seni. Ya jadi intinya di Mbak Prigel tadi meskipun seniman kita harus mengenyam pendidikan tinggi kalau bisa ya. Betul sekali. Pendidikan penting. Mendidik anak-anak besok, ya toh. Wah. Sip. Oke. Kalau gitu ini sudah punya calon belum? Sik Pak, aku bikin kuliah dulu ben tutup dhisik. Kalau pacar sih punya. Oke lah gitu. Oke. Buat menikah belum. Oh iya. Wah ini ada yang sugeng enjing Mbak, mugi tansah pinaringan sehat. Nggih Mas. Amin. Pangestunipun. Oke, Mbak Prigel, terima kasih telah bergabung di Talk Show Temalang. Kapan-kapan kita undang lagi. Siapa tahu nanti kalau sudah kita, ya moga-moga nanti bisa ketemu langsung nanti teman-teman. Kapan-kapan. Kalau ke Kediri. Kalau mampir ke Kediri. Sepertinya sinyalnya Mbak Prigel. Itu akreditasi. Oke, sepertinya terputus Mbak Prigel. Naik terus keluar. San.id, ilmu hukum akreditasinya apa? Ilmu hukum akreditasinya B, Mas. Silakan buka Malang TCID. Untuk informasi lebih jelasnya teman-teman bisa membuka malang.ut.ac.id ya. Jadi di situ teman-teman bisa cari info tentang akreditasi UT itu apa aja di situ ya. Dan juga pendaftarannya. Pendaftaran juga ya. Kapan pendaftaran? Kapan? Tanggal 15 Juni. Pendaftaran untuk semester ini sudah dibuka teman-teman sampai pertengahan Juli teman-teman untuk perkuliahan di semester depan. Bisa daftar online teman-teman. Infonya bisa melalui media sosial UT. Oh alah ini ternyata listrik di kediaman Mbak Prigel mati, jadi sinyalnya jelek. Oke, terima kasih Mbak Prigel. Terima kasih Mbak Prigel. Ya, semoga menginspirasi teman-teman lain supaya bisa terus konsen di kesenian. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pak Ali Sofyan dari Pokjar Sarjana Mandiri Kediri Raya.
Yang tadi naik terus ya 47. PG PAUD bisa online tidak pendaftarannya. Untuk PGC dan PG PAUD teman-teman bisa mendaftar ke UT Malang, nanti teman-teman akan mendapat informasi lengkap intinya. Sarjana mandiri. Spasi kali. WA-nya lagi, lihat WA-nya lagi. WA-nya kiri ya. Kiri. Kediri. Sarjana mandiri nggak ada nih. Ali. Kediri. Nggak ketemu. UT Sarjana, bukan UT Kediri. Sudah sarjana mandiri kan. UT Sarjana Mandiri. Ya, ini ada. Sapa-sapa aja dulu biar aku terus memperkeluar semua orang. Oke, sambil menunggu sambungan dengan Pak Ali Sofyan dari Pokjar Kota Kediri, teman-teman bisa bertanya ya. Ini Kodir AK, ada info apa lagi Kak? Info terbaru adalah ujian SWO atau ujian online sudah ada penjadwalan ulang. Teman-teman bisa melihat nanti di website UT Malang. Ujian sendiri nanti dimulai tanggal 15 Juni sampai 31 Juli. Nah, ini adalah ujian yang kemarin sempat ditunda karena pandemi COVID. Jadi teman-teman nanti yang sudah terdaftar atau mendaftar nanti bisa mendapatkan jadwal terbaru untuk ikut ujian SWO. Nah, jadwalnya nanti akan diumumkan via web, nanti sepatnya teman-teman. Jadi terus pantengin ya di web UT Malang atau di malang.ut.ac.id. Oke, jadi UT Malang sendiri ada media sosialnya, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Teman-teman nanti bisa memantau terus berbagai informasi di KUT-an di ketiga media sosial tersebut. UT Sarjana. Tadi nggak diikuti, kayaknya harus diikuti. Dia udah kalau kita nggak. Sudah. Pertanyaan dari san.id, saya kan baru daftar kemarin di UT Malang, saya masih kurang paham proses perkuliahan seperti apa. Gitu mulai kuliahnya kapan? Nah, Menunggu. untuk masa baru tentang proses perkuliahan nanti ada istilahnya, kita ada namanya PKBJJ dan OSMB, teman-teman. Nanti teman-teman akan dihubungi nanti, terus kemudian ada istilahnya ada workshop ya kan, mungkin kita workshop nanti menggunakan online karena kita masih dalam masa pandemi COVID. Dan teman-teman akan dikasih materi tentang bagaimana sih berkuliah di UT itu. Nanti teman-teman juga akan diajari bagaimana membaca modul supaya efektif dan intinya adalah teman-teman belajar mandiri, karena di UT ini teman-teman belajar di rumah, teman-teman.
mulai perkuliahannya nanti jika tidak ada kendala, kapan Mas Ferry? Ini mahasiswanya jurusannya apa? Boleh tahu? Sun.id prodi yang diambil apa, Mas? Kalau boleh tahu silakan ketik. Jurusannya apa? Oke teman-teman, saya menginfokan lagi, teman-teman yang ingin mendaftar di UT Malang, silakan bisa melalui online atau datang ke kantor kita. UT Malang atau teman-teman sudah buka dari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 3. Namun ingat teman-teman, saat ini kita sedang melaksanakan protokol kesehatan COVID. Teman-teman datang ke kami menggunakan masker, nanti teman-teman akan diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke kantor kami. Oke. Pak, siapa tadi Mas? Sun.id. Sun.id. Ya, kebetulan nanti Anda dihubungi oleh pihak UT untuk mengikuti OSMB, Orientasi Studi Mahasiswa Baru, dan juga PKBJJ. Nah, nanti di situ seperti kayaknya kampus-kampus lain, itu ada ospek, ya kita namanya OSMB. Nanti bagaimana cara perkuliahannya di UT, bagaimana menggunakan layanan-layanan UT online, nanti semuanya ada di situ. Jadi Anda untuk sementara menunggu informasi dari UT Malang ya untuk kapan waktunya kita mahasiswa baru untuk mengikuti OSMB. Jadi menunggu OSMB dulu, baru nanti mulai pilihannya kapan. Seperti itu. Oke, ya Pak Ali Sofyan. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry, Pak Andi, selamat siang. Pak lulus ini. Oh, Pak lulus, Masya Allah. Nggak kelihatan separuh. Oke, Pak lulus, siap. Ini pembesar semua ini. Para pembesar semua ini. Alhamdulillah ya, karena badannya besar. Itu besar. Ini jadi kita tahun ini kita talk show-nya kita menggunakan media sosial ya Pak ya. Jadi tadinya kita talk show mau gimana, kalau talk show kita harus ketemu, ngundang audiens. Nah tapi karena kita masa COVID Mas Ferry ya, jadi talk show-nya menggunakan media sosial, tapi tidak akan mengurangi esensinya Pak ya. Oke Pak ya, tetap aja nanti ada info. Siap. Nanti kita bisa berbagi info supaya teman-teman mengetahui. Iya. Jadi tetap layanan. Oke, kita lanjutkan nanti. Mungkin nih banyak yang masih belum tahu nih Pak Ali Sofyan ini di sini sebagai apa, kenapa kita undang di talk show ini gitu. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih sahabat, kawan-kawan, seluruh mahasiswa, staf dan juga pemerhati pendidikan di seluruh wilayah UPJJ Malang dan juga Jawa Timur. Perkenalkan, saya Ali Sofyan, kalau di udara biasa namanya Sofyan Ali, memang salah satu pengurus Pokjar yang ada di Kediri. Jadi kami melaksanakan tugas-tugas sebagai pengurus Pokjar untuk pendampingan keadministrasian dan juga akademis kepada mahasiswa di tingkat kabupaten kota untuk membantu UPJJ UT Malang dalam melayani mahasiswa yang ada di Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Jadi siapapun kalian yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri bisa ikut gabung dengan Pokjar kami. Kami ada layanan setiap hari Minggu, walaupun masa pandemi, kita tetap menggunakan protokol kesehatan, service excellent terhadap mahasiswa tetap kita jalankan, yaitu setiap minggu kita ada layanan. Jadi kalau masa aktif program pendas itu hanya 2 bulan dalam 1 semester untuk PGSD dan PAUD, kita setiap minggu tidak ada liburnya untuk melayani mahasiswa UT di wilayah Kabupaten Kota Kediri. Jadi itu bentuk layanan kami Pokjar yang bisa dikontribusikan pada UT biar mahasiswa
UT itu merasa kita hadir dan bersama mereka ketika mereka mengalami kesulitan. Kan karena sistem kita itu dari awal memang sudah terkenal fully online atau daring, mahasiswa itu banyak yang belum familiar. Jadi kita setiap minggu kita selalu menyelenggarakan pendampingan terhadap mahasiswa, entah itu pendas maupun non-pendas, untuk bisa mengerti, memahami tentang e-learning yang ada di UT. Sistem tuton kita seperti apa, pengerjaan tugasnya seperti apa, upload karirnya seperti apa, kita tetap melayani di tingkat kabupaten kota. Sehingga alhamdulillah dengan UT ini banyak mahasiswa kita yang punya rutinitas super sibuk seperti pekerja di karyawan toko, pekerja sebagai security, cleaning service, maupun para tutor-tutor di kampung Inggris itu semuanya bisa ikut program kuliah di UT. Karena yang di kampung Inggris ini menarik, Pak Ferry dan Pak Lulu. Jadi tutor yang ada di kampung Inggris itu dalam 3 bulan itu bisa keliling Jawa, keliling Sumatera, keliling kali. Ya, sebenarnya gangguan. Jangan mati lampu semua di wilayah Kediri ini. Ya. Bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi. Tapi iya lah, ini yang belum banyak difahami oleh masyarakat bahwa kalau mahasiswa UT itu dimanapun dia berada, kita bisa numpang ujian di seluruh wilayah kabupaten kota yang ada pelaksanaan atau penyelenggaraan UT-nya. Nah ini akhirnya menjadi solusi bagi mereka, dan alhamdulillah mahasiswa kita yang dari kampung Inggris itu luar biasa banyaknya. Rata-rata mereka sudah tutor di kampung Inggris, dan sekarang walaupun ditugaskan di Sumatera, di Irian, bahkan di Sulawesi, mereka tetap bisa kuliah di universitas terbuka. Oke, Wali, mungkin teman-teman ini masih ada yang belum tahu, Mas ya. Sebenarnya Pokjar itu apa? Iya, mungkin Pak Ali bisa menjelaskan. Apa sih kepanjangannya Pokjar? Iya. Pokjar itu. Ya, jadi Pokjar itu kepanjangan dari kelompok belajar. Di kelompok belajar itu ada namanya ketua Pokjar atau penanggung jawab kegiatan yang ada di situ. Nah, itu peran kami sebagai mitra dari UT untuk bisa membantu dan melayani seluruh mahasiswa UPJJ UT Malang dalam konteks di Kediri. Itu kan mahasiswanya UPJJ Malang sebenarnya, bukan mahasiswanya Pokjar. Jadi yang perlu difahamkan ke masyarakat itu cuman tempatnya saja yang berbeda-beda. Mungkin ada di Taman Siswa, di Al-Huda, di SM Anggurah dan sebagainya. Itu hanya tempatnya. Mahasiswanya semua adalah mahasiswa UPJJ UT Malang. Bukan mahasiswanya Pak Ali, bukan mahasiswanya teman-teman yang lain. Jadi kita hanya membantu melaksanakan pelayanan yang mungkin mahasiswa tidak bisa langsung ke Malang, bisa diwakili oleh Pokjar di tingkat kabupaten dan kota. Dan bahkan kita memberikan servis yang lebih. Kalau mungkin di UPJJ Malang, Senin sampai Jumat jam kerjanya, kalau di tingkat Pokjar kita bisa Senin sampai Minggu. 24 jam WA, dan juga setiap minggu kita ada layanan, ada lab komputer yang tersambung dengan wifi gratis juga, yang di area kita di kampus Al-Huda, Ngadisimo, itu bisa diakses sebesar-besarnya untuk kepentingan studi mahasiswa UT. Ya, jadi intinya Pokjar ini membantu mahasiswa untuk supaya perkuliahannya lancar dan tidak ada kendala. Mungkin bagi teman-teman yang merasa kesulitan nanti bisa datang ke kampusnya ke Pokjarnya Pak Ali, karena ada free wifi Pak ya, untuk membantu perkuliahannya, karena kita sendiri perkuliahan di UT ini kan online Pak ya. Jadi teman-teman nanti bisa gabung ke Pokjarnya Pak Ali nanti supaya nanti bisa mendapatkan fasilitas yang ada nanti gitu. Betul. Informasi tentang itu juga. Informasi tentang UT barangkali nanti. Ini nggak harus ke Malang juga. Ya, kita mungkin ke Malang. Selama pandemi ini kan Malang masih semua daerahnya. Iya, mungkin kesulitan untuk menghubungi kami nanti yang di Kediri sekitarnya bisa ke tempatnya Pak Ali untuk bertanya.
apa itu UT, prodinya apa aja, terus nanti perkuliahannya bagaimana, nanti bisa Ya, betul. bisa melalui Pak Ali sebagai Dan koordinator kita, di sana. ya, betul Pak Ferry dan Pak Lulu. Jadi begini, kita selain membantu pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada mahasiswa, kita juga berinovasi. Pokjar itu dituntut untuk berinovasi dalam melakukan pelayanan kepada mahasiswa. Contohnya anak-anak kita yang jadi penjaga toko, terus karyawan cleaning service dan sebagainya, itu kan gajinya pas-pasan. Ketika membayar kuliah langsung sistem paket, misal paket non TTM itu kan nilainya lebih dari 1 juta, kan biasanya kalau membayar langsung itu juga berat. Makanya program namanya Tabunganku, program untuk melayani mahasiswa bahwa mereka bisa ngangsur kuliahnya kepada kita. Nah, itu termasuk untuk memberikan solusi, karena rata-rata anak-anak kita itu anak-anak yang tidak mampu tapi punya hiro semangat untuk kuliah. Nah, mereka bisa nabung 200.000 kali 6 sudah 1.200.000, nanti di akhir semester tinggal nambah berapa berapa ratus ribu untuk melengkapi SPP di semester selanjutnya. Nah, itu salah satu solusi dari kita. Terus karena kita basisnya adalah pondok pesantren, kita juga mengajak seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kota Kediri untuk bergabung kita dengan kita membentuk namanya Koordinasi Kelompok Belajar Madrasah dan Pondok Pesantren, KKMBP itu. Dan ini alhamdulillah kita sudah banyak komunikasi intensif dengan pengasuh pondok-pondok pesantren di Kediri untuk mengirimkan mahasiswanya atau mengirimkan santrinya untuk kuliah. Nah, kalau memang nanti memenuhi jumlah minimal, kita bisa mendatangkan tutor-tutor kita ke pondok. Jadi mengintelekkan santri, mensantrikan intelek. Nah, bahasa kita itu. Nah, ini kita juga bekerja sama dengan Basnas Provinsi Jawa Timur. Santri-santri yang hafid 30 juz itu banyak dititipkan ke kita, mendapatkan beasiswa full juga. Jadi ada beberapa CSR dan juga lembaga-lembaga yang bisa kita ajak kerjasama untuk program di pondok pesantren ini. Nah, itu harapannya semakin banyak anak-anak pesantren, walaupun ijazahnya itu pondok, kan sekarang sudah ada SKB 3 Menteri, bahwa ijazahmu adalah itu diakui dan bisa untuk kuliah di universitas formal. Jadi termasuk Ploso dan Lirboyo, alumni-alumninya itu bisa memakai ijazah pondok pesantren untuk kuliah di UT. Dan kita juga Bu Direktur sudah MOU dengan Lirboyo di Tribakti, bahkan akan ada penyelenggaraan sharing mata kuliah yang dilaksanakan oleh UT dan juga pondok pesantren Lirboyo, dalam hal ini adalah Tribakti. Oke, jadi intinya istilahnya Pak Ali ini semakin masyarakat semakin paham di UT itu semua bisa kuliah di UT nggih Pak nggih gitu ya. Betul nggih. Karena tidak semua masyarakat paham tentang sistem perkuliahan di UT. Dikiranya UT itu mesti harus datang ke kampus, nanti kalau dia ujian harus datang ke tempat ujiannya yang ada di Kediri. Padahal kalau mahasiswa non-pendas itu bisa di seluruh wilayah Indonesia dan juga di Asia, bahkan di 23 negara. Mahasiswa kita yang jadi TKI juga banyak di Hong Kong, di Singapura, di Jepang juga ada yang rintis itu, dan juga bahkan di Korea sekarang juga terbanyak mahasiswa UT yang ada di sana. Pokoknya UT itu luar biasa, dengan sistem daringnya itu menjangkau yang tidak terjangkau, yang dijargonkan oleh itu memang benar-benar real, dan itu bisa benar-benar dilaksanakan oleh mahasiswa kita dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri juga bisa ikut di UT. Pokoknya luar biasa deh, just UT. Cocoknya dengan kondisi saat ini ya, cocok ya, bahwa mahasiswa itu tidak harus, kondisi sekarang kan semua banyak di rumah. Jadi tidak kumpul, akhirnya cuma hanya membutuhkan layanan internet, sudah bisa kuliah di UT. Seperti itu ya Pak Ali. Di UT. Betul. Ya Pak Ferry. Jadi di mana-mana bingung dengan sistem daring, mahasiswa kita alhamdulillah tidak ada yang, insya Allah tidak ada yang kesulitan
terlalu berarti terhadap sistem daring ini karena kita dari awal sejak pra USMB itu sudah memberikan layanan pendampingan pada mahasiswa bagaimana menggunakan aplikasi e-learning itu untuk kuliah. Pakai Android, bisa pakai komputer, bisa, yang penting tersambung dengan internet, kita semua bisa melaksanakan kuliah. Nah, jadi alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan terhadap layanan kita. Mungkin kalau yang kesulitan ngupload misalnya karena daerahnya belum ada internet 4G, nah itu memang ada beberapa daerah yang mungkin harus keluar ke warkop atau ke warung wifi untuk melaksanakan tugas. Tapi tetap kita himbau selama pandemi ini mahasiswa kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, walaupun kita kuliah daring. Kalau kita tidak bisa mengakses di rumah dengan jaringan internet yang ada di rumah, keluar pun harus menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga kita juga membantu dan berkontribusi pada pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Ya. Satu lagi Pak Ali dari saya, selain kuliah online di kelompok belajar Al-Huda, itu apa saja sih kegiatannya kemahasiswaan itu? Ya, kalau di kita mungkin beda dengan pokjar-pokjar lain, Pak Ferry. Jadi di UT kita namakan Pokjar Sarjana Mandiri Kediri Raya Kampus Al-Huda lengkapnya. Itu kita ada beberapa unit kegiatan mahasiswa namanya. Yang pertama karena kita basisnya pondok pesantren, saya punya program anak-anak yang kuliah di UT jurusan PGSD dan PAUD ini, kita ada namanya UKM Tahsinul Quran, metode UMI. Harapan saya setelah lulus 4 tahun, mereka selain bisa ngajar formal, juga bisa ngajar TPQ atau madrasah diniyah dengan ilmu tahsinul Quran itu. Itu yang pertama. Itu yang membedakan pokjar kita dengan yang lain. Yang kedua, kita ada kelas internet marketing. Kita kerjasama dengan beberapa kawan-kawan istilahnya yang punya bisnis online itu branding atau apa bahasanya saya lupa. Itu ada pelatihan kita setiap OSMB dan setelah pasca OSMB itu biasanya sebelum masuk aktif kuliah anak-anak kita bekali dengan internet marketing. Makanya yang di YouTube kita WW Sarjana Mandiri itu buatan anak-anak kita sendiri. Kita sudah melaksanakan promosi itu sejak 2016-2017 sudah mereka bisa menggunakan video editing sendiri. Itu yang kedua, internet marketing atau bahasa sekarang e-commerce ya, yang lagi booming, lagi trending, e-commerce ya. Itu. Yang ketiga, kita ada UKM fotografi. Anak-anak yang suka fotografi kita fasilitasi juga. Karena anak-anak yang kuliah di kita rata-rata kan sudah bekerja. Dan itu jenuh dengan pekerjaannya. Kalau dia punya hobi untuk fotografi, kita fasilitasi ngundang teman-teman dari fotografi. Kemarin dari Blitar kita undang untuk memberikan tips dan trik untuk pengambilan gambar yang bagus dan sebagainya di kampus. Itu langsung praktek di Simpang 5 Gumbul, di Klotok dan sebagainya. Luar biasa, hasil-hasilnya bisa dilihat di fanpage-nya teman-teman itu, di Facebook dan juga fotografi Kediri Raya itu. Terus kita ada juga program namanya kerjasama UMKM. Jadi di Al-Huda itu kita ada 2 program unggulan untuk inovasi Pokjar. Yang pertama adalah Sarjana Mandiri, yang kedua adalah program Lumanjada. Lumanjada itu kepanjangan dari lulus mondok santri jadi sarjana, yang saya sampaikan tadi bahwa kita mengajak beberapa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kota Kediri untuk gabung bersama kita, mengirimkan santri-santrinya untuk kuliah dan mondok, sehingga lulus dari mondok mereka nanti jadi sarjana. Jadi saya harapkan pondok-pondok yang ada di Kediri nanti selain meluluskan anak-anak yang punya akhlakul karimah tinggi, punya ahli tentang ilmu keagamaan yang tinggi, juga punya legalitas formal, ijazah yang bisa dipakai untuk kepentingan studi dan juga pekerjaannya. Dunia, ukhrawi kan. Iya. Ya, dunia dan ya, betul. Terus yang kedua, ya betul Pak Ferry. Jadi mereka selain lulus dapat ijazah pondok, dapat ijazah dari UT, ijazah negeri.
kampus ternama dan bisa dipakai untuk pekerjaan yang mungkin bisa jadi lurah, bisa jadi PNS, bisa jadi guru bahasa Indonesia atau guru ekonomi tapi lulusan pondok pesantren. Ini yang menarik. Pasti anak-anak pondok pesantren itu karena dididik oleh pendidikan karakter yang ketat dan tinggi, seperti kitab-kitab awal mondok itu saja ada namanya Ngudi Susilo, ada kitab yang berkaitan dengan akhlak dan pendidikan karakter. Saya yakin mereka kalau bekerja di tempat umum pun akan memberi contoh para orang-orang yang ini punya akhlakul karimah tinggi karena basisnya keluaran dari pondok. Yang kedua, program sarjana mandiri itu kita ada 3 program. Yang pertama kuliah sambil bekerja di luar negeri, yang anak-anak ke luar negeri sambil kuliah itu sebelum mereka berangkat kita daftarkan di UT, terus nanti di sana tinggal mereka melaksanakan kegiatan. Sepertinya gangguan beberapa perusahaan ya itu anak-anak yang belum dapat pekerjaan misal bisa kita titipkan di kawasan industri yang ada di Kabupaten Kediri dan Nganjuk. Yang ketiga, kita kuliah sambil berwirausaha namanya. Itu anak-anak yang punya usaha kita bantu untuk promosi dan kita menghimbau pada seluruh masa untuk membeli produk kawan-kawan kita yang ada yang jualan bakso, ada yang jualan pentol, es tebu. Itu kita promosikan bahwa ini adalah mahasiswa kita UT, ayo kita bantu untuk membeli produk-produknya. Nah, itu namanya kuliah sambil berwirausaha. Dan kemarin kita juga kerjasama dengan Bulog. Ada program namanya Rumah Pangan Kita. Jadi anak-anak kita, sarjana mandiri itu diberi izin operasional untuk memasarkan produk-produknya Bulog sembako. Minyak goreng, gula, terus beras dan sebagainya yang harganya di bawah standar dari pasar. Nah, itu juga sangat membantu untuk mahasiswa kita berwirausaha mandiri. Dan juga ada beberapa teman-teman yang aktif di internet marketing yang membutuhkan tenaga-tenaga dari kawan-kawan mahasiswa kita juga ikutkan untuk bisa bekerja menjadi operator IT ataupun operator toko yang menjalankan promosi melalui media internet marketing tersebut. Ya. Ya, jadi intinya di pojoknya Pak Ali ini banyak sekali kegiatan ya. Yang intinya tadi, iya. Semoga ini Pak Ali, semoga nanti ini bisa jadi istilahnya menginspirasi yang lain Pak Ali supaya nanti manfaatnya bisa dirasakan orang banyak Pak Ali. Terutama nanti bagi karena di UT sendiri ini kan kita program UT ini bisa masuk kemana aja fleksibel Pak Ali, yang mondok bisa, yang kerja bisa, ibu-ibu rumah tangga bisa Pak Ali. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan aja lah tadi perkuliahan dan kegiatan sehari supaya bisa balance dan intinya semua bisa jadi sarjana Pak Ali. Betul. Iya. Jadi UT sangat fleksibel bagi siapapun yang mungkin sekarang menyimak live kita, bahwa di UT itu tidak harus setiap hari kita masuk kuliah di dalam rumah kita pun bisa, kita kuliah sambil bekerja pun bisa, kuliah sambil mondok, insya Allah juga tidak akan mengganggu aktivitas rutinitas di pondok. Jadi sangat fleksibel, menjangkau yang tidak terjangkau, dan insya Allah biayanya juga sangat murah. Di situ UKT-nya sudah jelas, bisa dilihat di website dan sebagainya. Makanya di UT itu sangat transparan juga pengelolaan keadministrasiannya. Jadi panjenengan semua tidak usah khawatir kalau memilih kuliah yang negeri, di UT saja, sambil kerja bisa, sambil mondok bisa, sambil berwirausaha juga bisa. Nah, pokoknya sangat yang paling fleksibel. penting Pak Ali, UT kampus negeri Pak Ali. Ijazahnya tidak perlu diragukan lagi. Tidak bisa, ya. Karena banyak lulusan kita yang sudah diterima jadi PNS dan sebagainya. Alhamdulillah, ini semoga menjadi keberkahan sendiri dengan program pelopor daring sistem perkuliahan yang dilaksanakan oleh UT. Karena
ini menjawab tantangan zaman sekarang bahwa kuliah itu tidak zamannya lagi setiap hari harus ke kampus, tapi dengan teknologi informasi kita bisa mengakses kuliah itu dalam genggaman kita. Jadi seperti siap, jargonnya, mantap Ali. seperti jargonnya teknologi itu kan diciptakan untuk mempermudah manusia. Ya, benar sekali. Jadi kalau kita sekarang sudah punya memegang teknologi, ya dunia pasti dalam genggaman kita, termasuk kuliah. Kuliah di Nah, UT benar cukup pakai sekali. Android bisa. Dan di UT sudah mengaplikasinya sudah belasan tahun itu mungkin ya, kalau yang masalah online Mas ya. Sudah. Sudah UT pelopor Pak Ali. Jadi Betul, kalau sekarang semua pakai online, seperti kata Pak Ali tadi, di UT sudah terbiasa. betul. Makanya adanya wabah COVID-19 ini insya Allah tidak akan berpengaruh signifikan pada mahasiswa kita, karena mahasiswa kita sudah terbiasa menggunakan sistem daring atau kuliah online yang ada di universitas terbuka ini. Ya gitu Pak Ali. Ini kayaknya terbatas waktu kita. Jadi ya semoga apa yang kita obrolkan pagi ini nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Jadi teman-teman bisa paham sebenarnya UT seperti apa. Mungkin ini juga bisa menjadi Mas dari istilahnya menjadi jadi inovasi ini bisa ditularkan ke tempat-tempat lain juga Pak Ali. Amin. Semoga ya Pak Ali supaya nanti teman-teman yang masyarakat semakin paham ke UTN itu seperti apa gitu Pak Ali. Nah, oke Pak Ali. Jadi untuk pagi ini karena sudah terbatas waktu, nanti ini mungkin penjelasan Pak Ali sudah cukup lengkap. Nanti teman-teman nanti bisa langsung yang menyimak ini bisa langsung yang sekitar Kediri bisa langsung follow Instagramnya Pak Ali ya di UT Sarjana ya. Ya nanti bisa langsung di situ aja. Mandiri. Ya DM langsung dijawab Pak Ali gitu. Kalau ada yang DM tanya-tanya itu, ya siap gitu Pak Ali. Ya ngoten Pak Ali, terima kasih banyak. Ya, semoga nanti di kesempatan kita bisa ketemu langsung nanti. Ya semoga nanti pandemi ini segera berlalu Pak Ali supaya kita nanti bisa bisa tatap muka gitu Pak Ali. Nanti bisa semoga ya kedepannya nanti ada talk show seperti ini yang bisa offline ya offline. Nah, dan kita ngobrolnya lebih enak lagi nanti. Oke, yang gitu Pak Ali, terima kasih banyak. Ya, selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.